oleh anggota Komisi 4 DPR Republik Indonesia. Setuju. Hah? Komisi 7. Masih 7 aja? Ya. Bantang sampai lebih sekolah. 7 ya? Alah, ini waktu mah. Masih 7 DPR. Halo teman-teman, apa kabar? Dilarang miskin. Kali ini saya akan bercerita tentang seorang koruptor legendaris di Indonesia. Dia licik dan licin seperti belut. Terlahir dari DNA pengusaha seorang keturunan Tionghoa. Berhasil mengelabui bank milik negara dengan nilai sebesar 1,3 triliun rupiah di tahun 1990-an. Nilai itu kalau dihitung inflasi saat ini bisa mencapai 10 atau 11 triliun rupiah. Wow, itu angka yang sangat fantastis. Bayangkan, uang itu kalau dibelikan cendol untuk kota Jakarta, kalau ditumpahin ke tanahnya yang katanya kurang menyerap air gitu ya, wah bisa banjir, bisa kebanjiran cendol. Biasanya kan karena Sungai Ciliwung ya. Dia divonis hukuman 20 tahun penjara, sempat menjalani 1,5 tahun dengan licik dan licinnya lagi. Sangat mudah mengelabui, atau lebih tepatnya bukan mengelabui, dengan kekuatan finansialnya saya berasumsi bahwa semua petugas dalam tanda kutip pasti disogok. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja masuk ke pembahasan berikutnya. Kisah si licin Tansil alias Edi Tansil. Tan Jo Hong alias Tan Ju Fuan. Pada pasportnya tertulis nama Tan Edi Tansil alias Tan Ju Fuan. Ini nama Cina ya, orang Cina. Dia kelahiran Ujung Pandang tanggal 2 Februari tahun 1934. Tapi media menulis Tan Jo Hong. Nah, tanggal 2 Februari 1953. Pada tahun 1970, ia mempunyai perusahaan becak. Namun, sayangnya nggak lama becak dilarang. Tapi si Edi tidak patah semangat. Dia beralih profesi menjadi agen motor. Tapi sayang juga, malang lagi si Edi. Dia kalah saing dengan produk motor lain seperti Honda dan Yamaha. Tepat pada tahun 1980, Edi terlibat usaha perakitan motor. Nah, ini kayaknya dia masih belum patah semangat nih, masih motor lagi. Tapi yang ini peralatan motor lagi. Uniknya di sini, barangnya diimpor dari luar, tapi dia kasih merek dia sendiri. Nah, sebenarnya sasis mesinnya itu Kawasaki. Karena salah saing sama Honda Yamaha tadi, dikasih merek Binter. Edi menambah lagi pundi-pundi rupiahnya dengan membangun perusahaan bir. Bir itu diekspor ke Cina. Nama bir itu Beck's Beer atau bir kunci. Dan ia sampai-sampai dijuluki oleh orang Cina di sana sebagai Bapak Bir. Hebat dia ya. Dimana di Fujian, kampung halamannya tadi. Dari sekian banyak usaha yang dimiliki si Edi, disinilah batu loncatan bagi ia untuk bisa menjebol uang negara dengan membangun pabrik yang bergerak di bidang petrokimia. Kredit yang cair dengan cara ilegal itu mulai diberikan pada tahun 1991 dan pada tahun 1994 telah membengkak sampai 1,3 triliun rupiah. Bayangkan, banyak sekali. Kasus si Edi mulai terendus pada tahun 1994 oleh anggota Komisi 7 DPR Republik Indonesia yang mempertanyakan soal pinjaman si Edi Tansil ini. Apa pinjamannya macet? Udah pasti macet ini kelihatannya. Rupanya terjadi markup dari proyek-proyek yang sebagian fiktif. Nah, ini udah mulai tercium bangkainya ya kan.
dan Edi harus bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut. Kasus ini melibatkan orang-orang kuat di masa Orde Baru seperti Tommy Soeharto, Laksamana Sudomo yang waktu itu menjabat sebagai Menko Polhukam. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akhirnya menjatuhkan vonis bersalah atau hukuman 20 tahun penjara. 20 tahun, wih, buset, lama banget. Denda 30 juta dan membayar uang pengganti 500 miliar rupiah. Dan juga wajib mengembalikan kerugian negara sebesar 1,3 triliun rupiah. Mampus nih si Edi. Selama 1,5 tahun menjalani hukuman, ia beberapa kali keluar masuk penjara LP Cipinang dengan alasan berobat katanya. Mungkin tak dia pura-pura sakit atau check up, namanya orang banyak akalnya ya kan. Persisnya ia 4 kali keluar masuk penjara LP Cipinang. Nah, dalam izin keluar yang kelima pada Sabtu sore tanggal 4 bulan Mei tahun 1996, Edi Tansil kabur dan tak pernah berjumpa lagi. Terlihat hidung, puncak hidungnya nggak kelihatan lagi. Dia dan keluarganya berhasil kabur dengan bantuan para pejabat yang disuapnya. Dengan uang pasti ya kan. Kalau melihat dari persiapan yang dilakukannya, ini sebenarnya sudah patut dicurigai. Karena dia telah memanjangkan jenggotnya ya kan. Kumisnya, rambutnya udah dikeritingin, udah breok gitu ya kan. Dan serta beberapa kali minta difoto. Jadi rencana itu sudah matang. Sudah dimulai sejak rencana awalnya dari penyamaran itu. Pelarian Edi baru diketahui Komandan LP 2 hari setelah pelariannya. Ini 2 hari setelah dia kabur, 2 hari baru ketahuan sama Komandan LP nih. Edi kabur Sabtu petang. Komandan jaga baru tahu Senin malam pada tanggal 6 Mei 1996. Wah, gila nih. Nah, yang lucunya nih, Menteri Kehakiman di waktu itu yang menjabat Utojo Usman baru mengetahui pelarian si Edi pada Selasa paginya nih. Waduh, gila. Udah telat-telat. Setelah kaburnya Edi, Kepala LP Cipinang dibebas tugaskan. Langsung dipecat ini. Gak lalai banget jagain orangnya. Iyalah, namanya otaknya licin. Sejak saat itu, keberadaan si Edi tidak diketahui lagi rimbanya kemana. Ada dugaan Edi sengaja diberi kesempatan untuk kabur. Tujuannya hanya satu, untuk menghapus skandal kredit macet. Karena banyak orang yang terlibat di sana. Namanya akan selalu diingat sebagai bukti betapa sulitnya mengendalikan koruptor dan menjadi tolak ukur rapuhnya sistem hukum di Indonesia yang dengan mudah dijebol oleh koruptor kelas kakap. Semoga video saya ini bermanfaat bagi teman-teman. Saya berharap korupsi di Indonesia bisa dikendalikan. Kalau untuk menghilangkannya, saya sangat apatis. Minimal bisa ditekan lah, ya kan? Segitu dulu video dari saya. Semoga bisa mengisi hari-hari teman-teman di rumah. Ingat, dilarang miskin!